Saya mau masuk dulu pada pandangan Anda dan penilaian Anda pada hasil pemilu presiden yang baru saja kita laksanakan kemarin, di mana satu putaran itu tidak lagi menjadi yang disebut dengan angan-angan atau ambisi, tapi diperkirakan satu putaran dengan kemenangan yang disebut kemenangan telak. Saya mulai dari Bung Rocky dulu. Ya itu angka itu kita bukan kita persoalkan, kita hanya bertanya apakah itu angka elektoral atau angka moral. Dan itu problem kita hari-hari ini tuh. Dihasilkan secara elektoral tetapi dibatalkan oleh moral. Itu soal pertama tuh. Yang kedua, kemenangan itu karena margin of error atau margin of terror itu. Jadi tetap ada sinisme di situ. Tadi saya naik Gojek dan bicara dengan supirnya, dia bilang begini, anak saya itu akhirnya dia millennials, Gen Z itu. Dia merasa kaget, kok bisa begitu timpang sekali. Jadi kalau saya baca secara dengan intuisi aja, anak-anak muda itu seolah-olah tidak terwakilkan pada hasil-hasil tadi itu. Itu dasarnya itu. Jadi mungkin Gen Z itu menganggap ya ada hal yang nggak normal di dalam pemilihan. Tapi ini suara Gen Z yang berbahaya kalau tidak kita terangkan pada mereka. Kenapa mereka gagal untuk punya harapan tentang perubahan. Jadi saya kira itu, dan suara mereka itu betul-betul suara Tuhan kan. Apa namanya, millennial doesn't lie, general does. Millennials tidak Doesn't berbohong, lie. tapi Para jenderal yang berbohong. para jenderal yang berbohong. Saya mau masuk ke Bung Kodari. Iya. Anda berasa bahwa ini sebagai sebuah gerakan yang akhirnya terbukti bukan election, tadi Anda sebut apa? Elektoral tapi teror. Elektoral atau moral. Bukan margin of error, tapi Margin of Margin of error, error. tapi margin of terror. Apakah kemenangan ini terindikasi memang ada bentuk teror atau memang ini suara rakyat sesungguhnya? Ya pasti ini suara rakyat ya. Ini kan cuman suara-suara yang sulit menerima realitas. Kalau saya kan udah jauh-jauh hari mengatakan bahwa memang pemilu 2024 ini sebetulnya bisa dilihat dengan teori kolam suara atau teori struktur suara, bahwa pemilih kita itu secara garis besar terbagi dua, ada yang puas kepada Pak Jokowi dan ada yang tidak puas kepada Pak Jokowi. Dan jauh-jauh hari juga saya sudah mengatakan bahwa peluang bagi penantang atau oposisi yang ditempati oleh Mas Anies memang kisaran angkanya sekitar 20-an %, seperti ya besaran dari mereka yang tidak puas kepada Pak Jokowi. Lalu yang puas ini diperebutkan antara Prabowo dengan Ganjar, yang awalnya itu sama, lalu kemudian pelan-pelan suara itu bergeser kepada Prabowo, yang antara lain juga karena sebetulnya Mas Ganjar atau PDI Perjuangan banyak menyerang Pak Jokowi, sehingga pendukung Pak Jokowi geser kepada Prabowo dan Gibran. Lalu saya melihat perkembangan suara, trennya itu sangat linear, sangat trajektori. Dan terutama 2 bulan terakhir. Ya, jadi itu sebabnya saya berani mengatakan atau berani berinisiatif dan menggagas sekali putaran, karena saya melihat bahwa trennya ini memang akan terus naik. Tapi Anda menduga nggak 58 sampai 60%? Atau mungkin di 54, 55, atau ini overshoot? Saya nggak berani buat estimasi akhir ya, karena yang bisa saya katakan adalah peluang sekali putaran itu makin lama makin meningkat. Ketika kisaran angka 40%, tingkat keyakinan saya katakan sekitar 70%. Begitu dekat-dekat dengan angka 50, saya katakan keyakinan saya 80. Dan begitu sudah tembus angka 50%, saya bilang keyakinan saya 90%. Tidak 100%, karena 10% wilayahnya yang maha kuasa. Begitu. Tetapi karena saya biasa trading saham, dalam trading saham itu kita punya satu fenomena yang namanya itu resisten. Ya, pokoknya. Tapi Jadi pertanyaan saya kalau adalah, gini, Anda nyangka nggak kisarannya di 58, bahkan ada yang 60% lembaga survei yang menghitung cepat? Bisa saja, karena waktu survei terakhir itu kan 52, kalau ditambah dengan margin of error sekitar 3% atau pengalaman sebelumnya 3%, maka sebetulnya angka 55 itu ya kira-kira kisarannya sebetulnya 55. Bahwasanya kemudian itu rally ya, istilah saham lagi nih, kalau itu rally kemudian ke 58, memang sesuatu yang mengejutkan. Tapi menurut saya di situ sebetulnya ada satu fenomena bahwa sebetulnya pendukung 02 ini adalah silent majority. Silent majority? Silent majority. Jadi banyak pendukung 02 yang sebetulnya tidak atau belum mengekspresikan pandangannya karena adanya act of terror ya dari tokoh-tokoh 01 seperti Bung atau 03 seperti Bung Rocky ini begitu, mengatakan ini adalah sebuah
kesalahan moral. Ini adalah sebuah tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Jadi mereka saya malas. 05 bukan 03. Jadi mereka malas untuk menjawab itu. Dan menurut saya sih Pilpres 2024 kemarin itu yang angkanya 58 adalah jawaban dari silent majority ini. Bahwa sesungguhnya Bukan, teror. ada nggak salah menafsirkan silent of majority? Silent of majority itu adalah suara-suara yang tidak ingin terdengar, yang takut berbeda dengan kekuasaan. Ya, ya. Silent Kalau majority itu definisinya adalah mereka yang puas kepada Pak Jokowi. Ada dua kategori silent kalau majority. konteksnya begini, kalau mereka sejalan dengan Pak Jokowi, Ya. sejalan dengan kekuasaan, mereka nggak perlu silent. Orang yang butuh Begini, silent makanya adalah saya yang jelaskan takut dulu istilah silent berhadapan ini ya. dengan Saya jelaskan dulu istilah silent. kekuasaan. Silent majority itu adalah kalangan menengah ke bawah. Ya. Pendukung Pak Prabowo ini kalau kita lihat di survei itu kan menengah ke bawah. Orang-orang yang relatif tidak punya akses kepada media. Mereka bukan guru besar yang kalau pakai baju toga lalu kemudian akan disorot oleh media begitu. Mereka nggak punya akses itu. Jadi Oke, suara artinya mereka nggak kedengaran. Anda lebih melihat mereka takutnya justru sama Bung Rocky begitu. Iya. Yang diteror oleh Teror seorang- pada hari ini. Siapakah Rocky Gerung? Dia tidak Teror berada pada dalam hari kekuasaan. ini justru datang dari fellow citizen yang mengatakan bahwa Anda itu tidak bermoral dan pilihan 02 tidak bermoral. Jadi mereka diam saja dan mereka membuktikan suara mereka pada 14 periode kemarin. Oh, diamnya terhadap Iya. gerakan-gerakan moral Iya, itu. iya, Saya iya. berikan kepada Iya. Bung EF. Saya mau menerima ajakan Kodari untuk menerima kenyataan. Jadi Pilpres 2024 itu mengingatkan kita tentang terjadinya 3 kenyataan. Kenyataan kerja elektoral, kenyataan mobilisasi non-elektoral, dan kampanye 1 putaran. Ini 3 hal yang menurut saya saling berkait. Kerja elektoral yang terjadi itu dari 5 set data yang dimiliki oleh Polmark Indonesia, naiknya Prabowo Subianto itu hampir sama persis dengan besaran turunnya Ganjar Mahfud. Jadi memang secara elektoral, kantong-kantong suara yang disasar oleh 02 adalah 03. Penjelasannya adalah tentu saja karena ada tumpang tindih yang amat sangat tegas di antara basis pemilih Jokowi, Prabowo di satu sisi dengan Ganjar Bu Mega di sisi Ya. yang lain. Karena ada kemiripan. Betul, dan itu sebetulnya dari kantong yang sebelumnya sama. Jadi inilah kerja elektoral yang bisa kita lihat. Karena itulah ketika di akhir tidak ada rebound dari 03 dan akhirnya 03 terpuruk di bawah 20%, maka ketidakseimbangan terjadi. Dikarenakan sebab itulah kemudian terlewatilah angka 50%. Yang kedua menurut saya kenyataan yang juga penting adalah mobilisasi non-elektoral.